Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang berjudul Analisis Pendidikan yang Berpihak pada Anak. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya sendiri, saya Imade Prabapurna Suci dengan NIM 2515051133 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Livia Kristiani Purba dengan NIM 2515051100. Perkenalkan, nama saya Eka Dago Firmana dengan NIM 2515052143. Langsung saja untuk yang pertama kita mulai presentasinya. Dimulai dari saya akan memberitahu alur presentasi selama pembahasan ini berlangsung. Jadi yang pertama kami akan membahas terkait dengan profil narasumber. Yang kedua yaitu ada pendahuluan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Yang kelima simpulan dan yang terakhir yaitu referensi. Baik, langsung saja di sini kita akan bahas terkait dengan profil narasumber. Nah, informasi awal kami melakukan wawancara dengan 3 narasumber di masing-masing sekolah yang berbeda-beda. Untuk profil narasumber yang pertama, di sini dengan nama Niluh Putu Libriana Lisna Dewara, SPD, asal sekolah yaitu dari Sekolah SD Negeri 1 Lembongan, dan kelas yang diajar yaitu sebagai wali kelas 4 SD. Di sini SD Negeri 1 Lembongan itu menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk pendidikan terakhir narasumber yaitu lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk lokasi dari SD Negeri 1 Lembongan itu sendiri berada di Desa Lembongan, Klungkung, Bali. Dan untuk pengalaman mengajar narasumber yaitu dari 2024 sampai sekarang. Nah, untuk profil narasumber yang kedua dengan nama Ade Sabiti juga Kisah MPD, asal sekolah dari SD Negeri 1 Paket Agung. Untuk kelas yang diajar itu kelas 3 SD dan menggunakan kurikulum Merdeka. Pendidikannya yaitu lulusan S1 dan S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk lokasi sekolahnya itu di Jalan Veteran Paket Agung, Buleleng, Bali. Untuk pengalaman mengajarnya yaitu dari tahun 2021 hingga sekarang. Untuk profil narasumber ketiga yaitu dengan Elma Yohana Purba, BED MPD, dengan asal sekolah SD Stella Gracia Bandar Lampung, dan kelas yang diajar yaitu kelas 6 SD bagian matematika dengan kurikulum Singapura. Pendidikan yang ia tempuh lulusan S1 dan S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Lokasi sekolah yang ia diajar yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kupang Raya, Lampung. Pengalaman mengajar sejak 2018 hingga sekarang. Setelah mengetahui ketiga narasumber yang kami wawancarai, dapat ditegaskan kembali bahwa ketiga narasumber ini berasal dari sekolah dasar yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi salah satu acuan untuk kami mendapatkan informasi yang berbeda-beda, mengingat ketiga sekolah tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, seperti ada sekolah yang berasal di desa yang terpencil, ada juga yang berlokasi di Buleleng, bahkan ada sekolah internasional. Sehingga nantinya kami mendapatkan pendapat yang berbeda-beda terkait penerapan pendidikan yang berpihak pada anak. Baik, sebelum masuk ke pendahuluan, khususnya latar belakang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih kami menargetkan sekolah dasar sebagai narasumber sekolah untuk mengetahui implementasi pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi, sekolah dasar dipilih sebagai fokus pendidikan yang berpihak pada anak
karena pada jenjang inilah peserta didik berada pada fase awal pembentukan karakter, sikap belajar, serta cara pandang terhadap sekolah dan proses pembelajaran. Pengalaman belajar yang diperoleh anak di sekolah dasar akan sangat mempengaruhi perkembangan mereka, terutama pada aspek kognitif, sosial, dan emosional mereka pada jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, penerapan pendidikan yang berpihak pada anak sejak dini menjadi hal yang sangat krusial agar peserta didik merasa aman, dihargai, dan didukung sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Dan menurut kami, untuk anak umur 6-12 tahun, itu adalah hal yang tepat untuk diajarkan bagaimana cara mereka berpendapat, mengetahui keinginan dan gaya belajar mereka, sehingga ke depannya di saat mereka melanjutkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi, mereka itu lebih gampang beradaptasi. Setelah mengetahui alasan kami menargetkan sekolah dasar untuk observasi ini, langsung saja kami akan membahas inti yang pertama, yaitu pendahuluan yang berupa latar belakang serta tujuan yang akan dijelaskan langsung oleh Livia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, yaitu tepatnya adalah latar belakang. Dalam praktik pendidikan, masih banyak sekolah yang menerapkan sistem pendidikan dengan pendekatan yang menekankan kepatuhan peserta didik terhadap aturan dan tuntutan akademik. Sementara kebutuhan dan suara peserta didik belum sepenuhnya menjadi fokus dalam pembelajaran. Pembelajaran seringkali berlangsung satu arah, di mana guru menjadi pusat proses belajar dan peserta didik dituntut untuk mengikuti pola yang telah ditentukan. Kondisi ini menyebabkan peserta didik kurang memiliki ruang untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan belajar sesuai dengan minat serta potensinya. Sistem pendidikan yang demikian belum sepenuhnya berpihak pada anak karena belum mempertimbangkan perbedaan kemampuan, minat, dan perkembangan setiap peserta didik. Ketika pembelajaran diseragamkan, sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar, sementara yang lain tidak mendapatkan tantangan yang sesuai dengan potensinya. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang bermakna dan tidak mampu memerdekakan peserta didik dalam mengembangkan diri. Perhatian terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan memperhatikan cara belajar, pengalaman, serta kondisi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menuntut sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal, baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian antara lain yaitu untuk mengetahui proses penerapan sistem pendidikan yang berpihak pada anak di sekolah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi metode pembelajaran yang digunakan dalam mendukung pembelajaran berpihak pada anak. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat keberhasilan sekolah dalam menerapkan sistem pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, untuk menganalisis fasilitas sekolah dalam upaya mendukung keberhasilan penerapan pendidikan berpihak pada anak. Yang kelima, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi sekolah dalam mengatasi tantangan penerapan pendidikan berpihak pada anak. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Namun sebelum kami jelaskan secara rinci terkait dengan metode penelitian, di sini kami akan menayangkan video terkait dengan video selama kami melakukan kegiatan observasi. Selamat siang, jadi perkenalkan kami dari Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya di program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dari kelas PTI 1C. Di sini saya dan teman-teman saya izin mewawancarai Ibu terkait dengan sistem pendidikan yang berpihak pada anak.
Baik, langsung saja pada pertanyaan wawancara yang pertama ini, apakah di SD Negeri 1 Lembongan menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak? Di SD 1 Lembongan sudah menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah pendidikan yang berpihak pada anak ini berhasil diterapkan dengan baik atau justru sebaliknya mempunyai kendala dalam penerapannya? Kalau dikatakan berhasil atau tidak, sulit ya untuk mengatakannya. Tetapi untuk saat ini bisa dikatakan bahwa kami selalu mengusahakan yang terbaik. Kalau berhasil 100%, saya bilang tidak 100%, tetapi mayoritasnya yang sudah kami terapkan ini sudah baik. Dari mana kami bisa melihat? Kita kan bisa melihat kalau ada tolak ukurnya, gitu ya. Tolak ukurnya ini berhasil atau tidak ketika anak-anak yang ada di sekolah ini memiliki mutu lulusan yang baik. Di saat itulah kami bisa menyatakan bahwa ternyata fokus kita kepada anak ini bisa diterapkan dengan baik. Kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama, sekolah, asal sekolah, dan kelas yang diajar. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Madesa Fitri Gatrisa, saya bertugas di SD Negeri 1 Paket Agung, dan saya ditugaskan untuk mengajar kelas 3 SD. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi literatur untuk memperoleh data yang relevan dengan topik pendidikan yang berpihak pada anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep, pandangan, serta praktik yang berkaitan dengan penerapan pendidikan yang berpihak pada anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Nah, di sini kan kami menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan studi literatur. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan wawancara. Wawancara dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan di 3 sekolah dasar, yaitu SD Negeri 1 Lembongan, SD Stella Gracia Bandar Lampung, dan SD Negeri 1 Paket Agung. Subjek penelitian terdiri atas guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di ketiga sekolah tersebut. Melalui keterlibatan subjek penelitian ini, diharapkan diperoleh informasi yang komprehensif mengenai pandangan,
pengalaman, serta praktik pendidikan yang berpihak pada anak sebagaimana diterapkan di masing-masing sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara daring atau online dan wawancara luring melalui observasi langsung. Nah, di sini yang kedua yaitu kami juga menggunakan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah atau artikel yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada anak. Studi literatur ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung hasil wawancara sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pengalaman lapangan, tetapi juga didasarkan pada kajian teori dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih valid dan komprehensif. Nah, di sini terdapat dokumentasi yang kami lakukan selama proses wawancara sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan wawancara secara daring ataupun luring. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang keempat, yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ketiga sekolah dasar tersebut telah menerapkan sistem pendidikan yang berpihak pada anak dalam proses pembelajaran. Meskipun dengan tingkat dan bentuk penerapan yang berbeda-beda, penerapan tersebut tercermin dari upaya guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, serta karakteristik peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat, serta terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Pada hasil dan pembahasan ini, kami membuat 5 pembahasan antara lain. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua yaitu kondisi fasilitas sekolah dalam mendukung pembelajaran. Yang ketiga adalah keberhasilan pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat yaitu terkait dengan tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, di sini terkait dengan metode belajar atau metode pembelajaran, berdasarkan hasil wawancara, masing-masing sekolah menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik guna meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Jika ditinjau dari perspektif pendidikan yang berpihak pada anak, praktik pembelajaran yang berlangsung di sekolah belum sepenuhnya dapat dikatakan berpihak pada anak, melainkan pembelajaran yang diterapkan cenderung masih berfokus pada pendekatan student center. Nah, di sini adapun metode pembelajaran yang digunakan oleh guru antara lain, yang pertama di sini saya akan jelaskan terkait dengan metode pembelajaran yang pertama, yaitu program based learning atau PBL. Dapat diketahui bersama bahwa metode ini paling banyak digunakan oleh guru selama proses pembelajaran di kelas. Dikarenakan metode ini menempatkan permasalahan sebagai konteks utama dalam membangun pengetahuan peserta didik. Melalui masalah yang relevan, peserta didik dilibatkan langsung secara aktif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan mengomunikasikan gagasan dalam proses pencarian solusi. Nah, di sini pada gambar di slide menunjukkan bahwa metode problem-based learning yang digambarkan dalam bentuk siklus. Nah, tahap problem atau masalah ditunjukkan sebagai titik awal di mana peserta didik dihadapkan pada permasalahan nyata atau konstekstual untuk dianalisis. Dari permasalahan tersebut, peserta didik kemudian mengumumkakan berbagai ide atau gagasan awal berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya, peserta didik mengembangkan knowledge yang berupa pengetahuan dengan mencari informasi tambahan melalui berbagai sumber belajar. Dari hasil pencarian tersebut, muncullah learning issues, atau yang sering kita kenal dengan sebutan isu pembelajaran, yaitu hal-hal yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, tahap terakhir di PBL ini adalah course of action, atau rencana tindakan, yaitu penentuan langkah atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Siklus ini dapat terus berulang apabila ditemukan masalah baru ke depannya,
sehingga mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kritis, dan berkelanjutan. Yang kedua, ada metode Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar melalui pengerjaan proyek yang dirancang untuk menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan bermakna. Dalam pendekatan ini, peserta didik secara aktif merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan karya atau produk sebagai hasil dari proses belajar. Gambar di slide menjelaskan bahwa Project Based Learning atau PBL sebagai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pelaksanaan proyek yang menghasilkan suatu karya atau produk. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan atau tantangan, driving question, yang mendorong rasa ingin tahu siswa tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui atau need to know. Selanjutnya, siswa melakukan proses penyelidikan dan inovasi untuk merancang serta mengembangkan karya sebagai solusi atas permasalahan yang diberikan. Sekaligus melatih keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kebebasan menyampaikan ide dan menentukan pilihan atau student voice and choice dalam pembuatan proyek. Hasil karya tersebut kemudian dipresentasikan dan disempurnakan melalui umpan balik serta revisi agar menjadi lebih baik dan bermakna. Dan yang ketiga adalah metode cooperative learning. Cooperative learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, untuk belajar bersama. Dalam pendekatan ini, peserta didik saling berinteraksi, berbagi peran, dan bertanggung jawab terhadap proses serta hasil belajar kelompok. Gambar di slide menjelaskan cooperative learning atau CL sebagai model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok. Pembelajaran ini didukung oleh unsur ketergantungan positif, interaksi antar anggota kelompok, tanggung jawab individu, serta pemrosesan kelompok melalui evaluasi bersama. Selain itu, cooperative learning juga mengembangkan keterampilan human and technical di mana saling membantu dan membimbing teman dalam memahami materi melalui tutor sebaya, peserta didik belajar komunikasi, belajar bersama, dan menumbuhkan empati. Dengan demikian, cooperative learning tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk keterampilan sosial dan kerja tim siswa. Selanjutnya pembahasan mengenai kondisi fasilitas sekolah dalam mendukung pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing sekolah. Beberapa sekolah memiliki fasilitas yang sangat mendukung pelaksanaannya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, namun di sisi lain terdapat sekolah berada di wilayah terpencil sehingga ketersediaan fasilitas pembelajaran masih terbatas. Kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh di satu sekolah, karena pada beberapa kelas fasilitas sudah cukup memadai, meskipun pemerataan belum sepenuhnya tercapai. Fasilitas sekolah yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Ketersediaan ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, serta sarana teknologi seperti komputer dan proyektor dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Selain mendukung kegiatan akademik, fasilitas sekolah juga berperan penting dalam pengembangan minat dan bakat siswa. Adanya lapangan olahraga, ruang seni, dan fasilitas ekstrakurikuler memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi diri di luar kegiatan belajar di kelas. Oleh karena itu, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah perlu menjadi perhatian utama agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya terkait dengan tingkat keberhasilan sekolah dalam menerapkan sistem pendidikan ini. Dapat ditegaskan bahwa ketika sekolah sudah berhasil dalam menerapkan sistem pendidikan yang berpihak pada anak, hal ini dapat dilihat dari jawaban masing-masing guru saat proses observasi langsung. Saat menunjukkan
pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran ramah anak. Keberhasilan sekolah dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak dapat dilihat dari terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai setiap peserta didik. Sekolah memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, merefleksikan diri, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tanpa rasa takut atau tekanan. Adanya keberhasilan tersebut, sekolah juga menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Hal ini dilakukan dengan memberikan perhatian webinar dan workshop yang ditunjukkan terutama kepada guru sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam mendampingi peserta didik. Di balik kesuksesan tersebut, tidak dapat dihindari bahwa setiap sekolah dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak ini pastinya mempunyai hambatan atau tantangan tersendiri. Adapun tantangannya antara lain seperti perbedaan karakter dan kebutuhan setiap peserta didik yang memerlukan pendekatan beragam. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi kendala bagi guru dalam menerapkan pembelajaran yang sepenuhnya berorientasi pada anak. Kurangnya pemahaman yang merata di antara seluruh warga sekolah turut mempengaruhi konsistensi penerapan sistem ini. Di beberapa kelas, suasana pembelajaran juga masih kurang kondusif, seperti tingkat kebisingan yang tinggi atau pengelolaan kelas yang belum optimal, sehingga dapat menghambat kenyamanan dan fokus belajar peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, dalam proses pembelajaran terkadang masih terdapat beberapa peserta didik yang menunjukkan rasa takut, kurang percaya diri, serta mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman maupun guru. Kondisi tersebutlah terlihat pada peserta didik yang cenderung diam, enggan bertanya, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon instruksi. Benar apa yang dikatakan oleh Erik Erikson mengenai tahap perkembangan psikososial khususnya pada tahap industri versus inferiority, di mana pada tahap ini berlangsung pada usia 6 tahun hingga 12 tahun. Serta anak akan mulai mengembangkan rasa percaya diri atau rendah diri. Nah, rasa rendah diri atau inferiority ini muncul ketika anak sering merasa gagal, kurang mendapat penguatan atau apresiasi, bahkan sering dibandingkan dengan teman, atau mengalami kritik berlebihan dari guru maupun lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Akibatnya, anak menjadi takut untuk mencoba lagi, kurang percaya diri, dan cenderung menarik diri karena merasa dirinya tidak mampu. Kondisi inilah yang menyebabkan siswa terlihat pasif dan ragu untuk berpartisipasi, terutama jika lingkungan belajar belum sepenuhnya aman dan mendukung perkembangan mereka. Adapun strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi tantangan tersebut, untuk menghadapi kondisi tersebut, guru membangun suasana kelas secara bertahap melalui pendekatan yang bersifat personal. Strategi yang diambil oleh guru yaitu dengan cara berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, menggunakan bahasa yang lembut, serta memberikan arahan secara perlahan agar peserta didik merasa lebih nyaman. Pendekatan personal ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran, seperti saat waktu istirahat atau setelah kegiatan belajar selesai, dengan tujuan mengenal karakter peserta didik secara lebih dekat, serta mengetahui kebiasaan dan respon peserta didik dalam situasi non-formal. Selain itu, pada beberapa kesempatan, guru juga menyisipkan kegiatan ringan berupa ice breaking singkat untuk mencairkan suasana kelas sebelum pembelajaran inti dimulai. Hal ini dilakukan agar siswa itu merasa gembira ketika mau melakukan sesuatu dan memberikan energi positif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketiga sekolah dasar dan teliti telah menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan sistem pendidikan yang berpihak pada anak, meskipun tingkat dan bentuk penerapannya masih beragam. Pendidikan yang berpihak pada anak terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam bentuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh,
baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Pendekatan ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan yang berpihak pada anak sangat disarankan untuk terus diterapkan dan dikembangkan di sekolah sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mendorong peserta didik menjadi individu yang aktif, mandiri, dan berkarakter. Sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, adapun daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan yaitu seperti yang terlihat pada slide, kami menggunakan sebanyak 23 jurnal artikel untuk mendukung penyusunan laporan dan PowerPoint presentasi pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan selama presentasi berlangsung. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.